meskipun kalian punya follower yang dikit ya, tapi kalau kalian mengikuti cara-cara yang akan aku kasih nanti, insya Allah deh nanti bakalan dapetin sampel lebih banyak lagi gitu ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fadia Rofifa. Sesuai judul aku di bawah kali ini, aku bakalan ngasih tutorial gimana sih caranya mengajukan sampel di TikTok untuk para affiliate dan juga tipsnya mengajukan sampel biar nggak ditolak sama seller. Nah, biasanya nih buat teman-teman para konten kreator pemula itu masih bingung gitu ya. Kok bisa sih ya orang-orang atau mungkin afiliator lain tuh dapetin produk banyak terus bisa dapetin sampel gratis, itu gimana sih kira-kira caranya? Kira-kira itu gratis atau kita harus bayar? Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Biar nggak cuma kalian aja nih yang tahu cara dan juga tipsnya ya. Di video kali ini aku tuh bakalan men-share pengalaman aku yang jarang banget ditolak pas ngajuin sampel gratis di TikTok khususnya ya. Nah, jadi sebelumnya aku mau kasih informasi dulu nih ke teman-teman. Jadi di TikTok aku, di akun TikTok aku, itu followernya masih di bawah 10.000. Ya, tergolong masih cimit lah ya. Followernya itu masih di 9.000. Nih, kalian bisa lihat ya. Tapi, kalian jangan khawatir, jangan gundah gulana. Meskipun kalian punya follower yang dikit, ya, tapi kalau kalian mengikuti cara-cara yang akan aku kasih nanti, insya Allah deh nanti bakalan dapetin sampel lebih banyak lagi gitu ya. Oke, kali ini aku bakalan ngasih tipsnya dulu nih ke teman-teman. Untuk tips yang pertama, pastikan akun kalian itu udah memposting banyak video ya, tapi harus sesuai dengan niche kamu ya. Misal nih seperti akun aku, Daily Alma, ini niche kontennya itu lebih ke produk beauty. Nah, jadi kali ini aku bakalan mengajukan sampel gratis itu ke brand-brand produk beauty. Jadi harus sesuai juga dengan niche akun kita. Nah, dengan begitu, untuk kemungkinan di-ACC oleh brand, itu peluangnya semakin banyak gitu ya. Kenapa? Karena kita masih satu niche gitu ya, sesuai dengan niche kita, masih nyambung lah ya. Jadi di pihak brand pun mereka tuh juga akan lihat gitu ya, kira-kira di akunnya Daily Alma tuh kira-kira tentang apa aja sih. Jadi brand tuh nggak akan ujuk-ujuk ACC kita gitu ya, pasti mereka juga akan lihat-lihat nih, Daily Alma ini kan akunnya beauty. Jadi kalau misalnya kita coba gitu ya mengajukan sampel ke produk fashion, nah itu biasanya brand pun juga akan lihat-lihat, dan kemungkinan kalau kayak gitu itu biasanya langsung ditolak karena nggak sesuai atau kurang nyambung gitu ya dengan niche brand yang kita minta. Jadi brand pun itu juga akan menyeleksi. Gak semua permintaan affiliate itu bisa mereka terima. Nah, disinilah pentingnya kenapa sih akun kita itu harus satu niche. Jadi minimal usahakan banget ya kalau bikin akun harus satu niche, jangan sampai gaduh-gaduh. Dan yang paling penting untuk videonya tuh harus estetik, terus akunnya tuh harus cantik gitu, enak dipandang gitu loh, enak dilihat gitu. Untuk konten-kontennya pun itu juga jangan kayak sekedar SS atau mungkin kayak sekedar, biasanya tuh kan ada gitu ya konten yang cuman nampilin jalan gitu ya atau pemandangan tapi ditulisin kata-kata gitu ya, terus di bawahnya itu ada keranjang kuningnya. Jangan yang kayak gitu ya, karena brand pun mereka juga akan lihat gitu ya seberapa effort kira-kira kita itu bisa memasarkan nih ya, bisa memasarkan produk dari brand yang kalian ajukan. Kalau kalian punya follower yang masih minim, kalian bisa banget cobain mengajukan sampel ke toko yang masih berkembang. Toko yang masih berkembang itu gimana sih Kak maksudnya? Jadi toko yang masih berkembang itu biasanya mereka masih punya follower yang dikit gitu ya, di 10.000 sampai di 20.000 follower lah ya, dan untuk minimum penjualan dari produk mereka itu masih dikit gitu ya, bisa jadi di ratusan terjual. Kalian bisa banget cobain mengajukan sampel gratis ke toko yang aku sebutin tadi ya. Nah, jadi keuntungannya apa sih Kak kalau misalnya kita itu mengajukan ke brand yang masih belum terlalu berkembang atau mungkin yang masih belum terlalu banyak dikenal sama para KOL gitu ya. Yang pertama, keuntungannya itu kalian bisa dapetin peluang yang lebih banyak di ACC oleh toko tersebut. Yang kedua, ternyata mereka masih minim budget untuk mengendorse, untuk membayar iklan, untuk membayar KOL. Jadi biasanya mereka tuh butuh banget ya dibantu oleh afiliator pemula seperti kita.
Dan yang ketiga, kalau kita mengajukan sampel produk ke toko yang masih berkembang, itu biasanya minim saingan. Ya, beda banget kalau misalnya ajukan sampel ke toko atau brand yang udah gede gitu ya. Pasti kan banyak banget gitu ya saingannya, banyak banget yang mengajukan sampel ke toko yang besar tersebut. Ketiga, minimal banget nih ya, minimal banget kalian itu harus menghasilkan atau mungkin kalian itu harus ada GMV-nya gitu. Sebagai brand pun itu mereka tuh juga pasti lihat seberapa sih GMV kita gitu ya. Kalau misalnya nih mengajukan sampel gratis ke brand, itu tuh pasti masuk ya, pasti masuk ke seller center mereka, dan di situ muncul sayang ya, di situ tuh muncul GMV kalian. Kalau misalnya muncul di GMV 0 kan pasti otomatis si sellernya juga big no gitu ya, ngapain juga gitu ya kita ngasih sampel gratis ke orang yang nggak bisa jualin, kan ibaratnya seperti itu. Aku bisa bilang kayak gini karena aku di sini posisinya juga sebagai afiliator dan juga sebagai seller brand gitu ya, jadi bisa bilang seperti ini. Aduh Kak, tapi itu susah banget tahu ngasilin penjualan atau ngasilin GMV di TikTok. Nah, yang paling penting gimana sih caranya menghasilkan GMV atau menghasilkan penjualan di akun kita, yang pastinya kembali ke poin yang nomor 1 tadi ya, konten kalian tuh harus banyak, kontennya juga harus bagus gitu ya. Nah, dan ini langkah keempat yang biasanya aku lakuin juga biar bisa di ACC sama sellernya. Langkah keempatnya adalah tiap kali kalian mengajukan sampel gratis ke toko seller, kalian coba deh chat ya, chat baik-baik, bahasanya ditata gitu ya, bahasanya yang halus, yang sopan, kalian chat sellernya. Nah, biar sellernya tuh bisa notice kita gitu ya, dan tunjukkan nih kalau kita ini bener-bener mau membantu untuk mempromosikan produk dari si seller tersebut. Tunjukkan kalau kalian itu serius gitu ya, mau mempromosikan produk dari seller tersebut. Dan yang terakhir, ajukan sampel terus-menerus. Jadi satu kali kita kirim sampel ya, kirim permintaan sampel itu di 5 kali ya. Jadi kalau misalnya nih kalian udah 5 kali gitu ya, kalau misalnya nanti ditolak, nanti bisa kalian ajukan lagi ya 5 kali. Nah, jadi bisa kalian lihat secara berkala gitu. Jadi itu tadi 5 tips yang aku lakuin ya selama konten di TikTok. Jadi selama ini aku tuh hampir jarang banget beli produk baru ya untuk dijadikan sampel produk. Jarang banget Beb. Karena apa? Karena aku tuh sering banget dapat sampel gratis dari TikTok dengan 5 cara tadi. Kalian juga bisa cobain ya. Yang selanjutnya gimana sih cara mengajukan sampel gratis ke seller? Ini dia caranya. Yang pertama, kalian masuk ke profil dan pilih keranjang kuning. Setelah itu kalian pilih marketplace. Kalian pilih sesuai niche kalian di bagian atas. Setelah itu kalian pilih sampel gratis di bagian tengah ya. Setelah itu kalian pilih produk yang akan kalian mintain sampelnya. Klik produknya. Klik dapatkan sampel gratis. Setelah itu kalian pilih minta sampel gratis. Tinggal kalian centang dan kalian kirim. Kalau udah dapat notif seperti ini, berarti udah berhasil ya. Dan lakukan cara yang sama sampai 5 kali. Dari kelima permintaan sampel yang aku ajuin, ini ada 3 sampel yang di ACC oleh seller. Kalau permintaan kita udah disetujui, itu nanti notifnya kayak gini. Tinggal kita tunggu aja produknya datang. Dan ini notif ketika kalian udah posting video atau melakukan live untuk produk sampel yang kalian minta. Kalian bisa cek juga di bagian sini ya, di bagian promosikan. Nah, berarti kalau udah diposting, tugas kita itu udah selesai. Kali ini aku mau ngebahas pertanyaan teman-teman ya, karena banyak juga teman-teman yang masih bingung gitu ya. Kak, itu harus uploadnya tuh berapa kali sih? Kak, ini nanti untuk produknya itu gratis atau kita harus bayar sih? Nah, di next video nanti aku bakalan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian. Atau barangkali kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan lain, boleh ya nanti di drop di kolom komentar. Nanti bakalan aku jawab di next video. Yang pertama, kira-kira kalau kita minta sampel gratis ke seller TikTok itu bayar nggak sih Kak? Jadi jawabannya adalah gratis, namanya aja sampel gratis Pep ya, jadi kita tuh nggak usah bayar ya, ongkir pun kita nggak bayar, produknya pun kita juga nggak bayar, jadi gratis. Yang kedua, produk sampel gratis untuk kita atau dikembalikan sih Kak. Jadi produk yang sudah kita terima dari seller itu tidak dikembalikan, jadi kalian nggak usah kembalikan ke seller ya, kalau misalnya tugas kalian udah selesai gitu ya, udah selesai memposting, udah selesai nge-live-in, itu nggak usah dikembalikan, jadi produknya untuk kalian. Yang ketiga, posting sampel gratis itu berapa kali sih Kak?
Kalau untuk kewajiban itu 1 kali ya. Jadi kalau kita misalnya ngajukan sampel gratis ya lewat TikTok ya, itu biasanya tuh ada kayak notifnya gitu ya. Notifnya tuh kayak gini. 1 kali aja kalian posting video atau melivekan produk tersebut, kewajiban kalian udah gugur ya, kewajibannya udah selesai. Jadi cukup 1 kali posting atau 1 kali live aja. Tapi kalau aku pribadi ya, karena aku tuh orangnya nggak perhitungan, jadi biasanya tuh aku post 2 sampai 3 kali postingan. Sebenarnya posting berapapun itu kita juga nggak ada ruginya gitu nggak sih? Iya kan, bener kan? Kalaupun nanti kita dapat komisi dari penjualan itu, pasti kan kita juga untung gitu ya. Jadi ibaratnya tuh di sini kayak simbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan antara afiliator dan juga si seller. Jadi nggak ada yang dirugikan sama sekali. Kalau aku pribadi sih ya, semakin kita posting banyak video gitu ya di produk yang sama atau di produk A, itu pasti semakin banyak di penjualannya. Kalau aku mikirnya tuh seperti itu. Jadi semakin banyak orang-orang tahu gitu ya kalau si produk ini tuh ada, kalau produk ini tuh oke gitu ya. Jadi akan semakin banyak juga di penjualan kita. Jadi untuk peluang penjualannya pun juga akan semakin banyak. Nah, oke, sekian dan terima kasih ya buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Aku saranin banget kalau memang kalian afiliator pemula yang ada di TikTok, kalian wajib banget tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa sayang ya, untuk langkah-langkahnya tadi juga kalian ikutin ya. Karena ini benar-benar berdasarkan dari pengalaman aku selama ini ya. Oke, see you on the next video.